Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan perdana ini. Kalau tadi saya jelaskan tentang kontrak perkuliahan yang isinya adalah kesepakatan, aturan-aturan, teknik penilaian. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester untuk bahasa Inggris dengan SKS 2 SKS itu kita susun, bisa dilihat di tayangan ya. Ada tujuan-tujuan yang isinya adalah tujuan tentang perubahan-perubahan sikap. Ada 11 poin di situ yang bisa dibaca. Mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini karena akan menghabiskan waktu, tapi nanti bisa di-download kaitan dengan sikap. Kemudian ada 11 poin, kemudian ada keterampilan umum yang akan diraih untuk pembelajaran bahasa Inggris. Sambil saya ketik ini, ada 3 poin kaitan dengan kemampuan umum yang akan diraih melalui pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada pengetahuan yang akan diraih, ada keterampilan khusus yang akan diraih kaitan dengan pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada deskripsi umum tentang silabus di mata kuliah ini, membahas tentang terminologi ekonomi dan penerapan dalam keseharian. Mata kuliah bahasa Inggris ditekankan pada speaking skill-nya terkait dengan topik-topik sehubungan dengan keilmuan. Jadi saya mencoba menyusun mata kuliah bahasa Inggris ini, saya dekatkan dengan keilmuan Anda, yaitu ilmu ekonomi. Sementara proses pembelajaran yang akan kita lakukan karena masih dalam kondisi pandemi, maka kita lakukan dengan cara daring. Saya sudah membreakdown atau sudah menguraikan pertemuan-pertemuan yang ada, bahwa nantinya di dalam satu semester itu akan ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu adalah maksimal. Namun dari 16 kali pertemuan itu ada 2 pertemuan yang digunakan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-7 serta atau ke-8 serta ujian akhir semester itu ada di pertemuan ke-16. Berarti untuk pertemuan tatap muka perkuliahan ada 14 kali. Kaitan dengan apa saja yang akan kita berikan di dalam 14 kali pertemuan itu bisa dibaca atau di-download, kemudian dibaca pada event teaching unit khusus untuk English Business 1. Itulah yang kemudian dinamakan dengan rencana pembelajaran semester. Di rencana pembelajaran semester itu ada kolom-kolom yang bisa dipahami oleh mahasiswa, namun saya pikir ini hanya sekedar tahu saja mahasiswa, karena untuk masuk ke sini tidak terlalu penting mahasiswa memahami detailnya. Hanya mahasiswa harus tahu bahwa dosen yang akan mengajarnya itu sudah mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya. Ada kolom meeting atau kolom pertemuan, misalnya pertemuan pertama dan seterusnya sampai pertemuan 14. Kemudian ada learning outcome atau luaran dari pembelajaran itu. Luarannya apa? Itu ada keterangan di meeting pertama, misalnya mahasiswa memahami tentang metode bahasa Inggris, studi bahasa Inggris dan silabusnya pada semester 1. Kemudian ada learning material atau materi pembelajaran, ada ruang lingkup pembelajaran bahasa Inggris, silabus dan learning contract di semester 1. Ada achievement indikator atau indikator capaian, bahwa setelah perkuliahan
mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah penggunaan bahasa Inggris dan mampu menerapkan bahasa Inggris komunikasi yang efektif. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah perkuliahan melalui daring, activity student learning activity. Kemudian assessmentnya, cara penilaiannya melalui misalnya non-test atau quiz secara individu atau dan lain-lainnya. Kita tidak akan membahas satu persatu tentang pertemuan-pertemuan itu, namun mahasiswa diharapkan membaca ini. Jadi kalau pertemuan pertama itu apa saja, terus sampai kemudian di kolom-kolom yang ada di sebelah kanannya. Setelah itu pertemuan kedua dan pertemuan ketiga apa saja yang akan diberikan. Jadi pertemuan depan itu saya sudah akan memberikan tentang public speaking pointers, meliputi greeting atau salam, introduction atau perkenalan, serta telling kurikulum vitae atau menyampaikan tentang daftar riwayat hidupnya dan bagaimana cara membuka sebuah presentasi. Seperti itu. Dilanjut dengan pertemuan ke-45. 45 apa saja dibaca sendiri nanti. Pertemuan 6 dan 7 juga begitu, bisa dibaca sendiri. Pertemuan ke-8 ini mestinya adalah pelaksanaan middle exam atau ujian tengah semester di pertemuan ke-7 atau di pertemuan ke-6. Terlihat nanti akan dipertimbangkan dari capaian yang ada. Setelah itu ada pertemuan ke-9 dan 10. Diikuti dengan pertemuan berikutnya itu 11 dan 12. Artinya 11 dan 12 itu topiknya masih sama. 9 dan 10 topiknya sama seperti itu. Jadi satu topik dibahas untuk 2 kali pertemuan. Kemudian pertemuan ke-13 dan setelah itu pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 adalah pertemuan terakhir sebelum pelaksanaan ujian akhir semester. Jadi topik-topik itu sudah kita susun ya. Sudah kita susun untuk 14 kali pertemuan. Dosen wajib menyampaikan kepada mahasiswa tentang persiapan pengajarannya. Ini nanti belum pada materi ajar. Materi ajar nanti akan berupa PowerPoint yang nanti akan kita masukkan di e-learningnya dan mahasiswa bisa mendownload sendiri, mempelajari sendiri di rumah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kaitan dengan rencana pembelajaran semester. Kaitan dengan tugas akan kita berikan ketika kita sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran tentang tugas atau assignment. Demikian penjelasan yang bisa saya lakukan pada pertemuan perdana ini untuk kelas 1 AKB 2 dan 1 AKB 3 nanti jam kedua. Terima kasih. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan biar kita semua bisa terhindar dari pandemi COVID-19 dan bisa berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.